Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadan amilahi wa fudhalih. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lillah wa fillah wa salatu wa salamu ala habibillah ruhillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah, Allah yang dikatakan Dia Khaliq Zat yang menciptakan makhluk. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan keberkahan pahala berlipat-lipat salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan kenikmatan rezeki sehat afiahnya badan daripada mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan likulli dawa wa likulli dawaun syifa. Dikatakan segala sesuatu kebaikan daripadanya Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasul kelak di yaumil qiyamah, amin. Yang pertama, fakir hormati khadimul majlis Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Sahab, matang Allah betul hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah satafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Adi, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada antum hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dijadikan lelaki yang saleh, perempuan salehah. Bismillahirrahmanirrahim. An-ni'mah, sebuah kesenangan. Nikmat itu kesenangan. Jadi langit, bumi, sesaat semusim dia panas, semusim dia dingin, terkadang hujan. Merasakan terus ketika kemarau beberapa bulan itu nikmat, rasanya nikmat. Terus ketika mendung, ketika musim dingin terus mendung terus, nikmat. Terus ketika hujan, rahmat, nikmat. Begitu. Kesenangan hati ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu martabatnya di sisi Allah. Allah dalam satu hadis qudsi mengatakan laulaka lama khalaqtu aflak. Allah mengatakan kalau bukan karena engkau wahai kekasihku. 3 kali Allah mengulang itu, Allah enggak akan jadikan seluruh alam semesta ini. Muawwidzatain dikatakan, 2 ayat yang begitu mengesankan Ibnu Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas. Ini luar biasa. Luar biasa. Begitu juga kecintaan Nabi Muhammad kepada kita umat. Allah sebegitunya kepada Rasulullah, Nabi Muhammad sebegitunya kepada kita umat. Nabi perhatikan betul-betul Fatimah Az-Zahra, putrinya. Nabi perhatikan betul-betul alihi, keluarganya. Nabi perhatikan betul-betul ashabihi, sahabatnya. Begitu dikatakan Ibnu Mas'ud, seorang yang dia itu sahabat Nabi yang kecil, itu pakai sorban, pakai imamah itu imamahnya ciri khas Ibnu Mas'ud itu ada koncernya, luar biasa.
Jadi nikmat kita hidup ini merasakan kelezatan, yakni terutama paling penting ibadah, zikrullah paling utama. Kenapa bala itu ada? Karena kufur nikmah. Bala itu gak semuanya besar, gak selalu kebakaran atau kebanjiran atau segala macam kegempaan atau hujan badai segala macam, angin topan, puting beliung. Bukan, hal yang kecil pun itu termasuk bala. Hati-hati. Kalau Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, dosa kecil kita itu kalau kita nanti di alam kubur kita ngelihat takut. Kenapa kita takut? Nah, itu hilangnya rasa nikmat di hati. Kenapa? Karena kita mulai jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalim. Apa khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wilayah segala kebahagiaan, segala keutamaan, kelezatan, keibadahan, kehusuan. Dikatakan Rasul Sayyidul Mutawaddi'in, yang paling ibadahnya paling luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, dikatakan Isa Ruhullah, dikatakan Musa Kalimullah, kata wa kata Nabi Allah Nuh dengan safinah, dengan itu bahtera Nuh alaihi salam. Tapi Rasulullah lain. Lihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasul, lihat Kan'an ibn Nuh. Waduh, itu jauh luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallu ala Nabi. Nah, itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Allah Adam ada iblis laknatullah. Di zaman Nabi Allah Nuh ada itu satu kapal. Selain daripada itu Allah hempas itu banjir. Di zaman kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berpegang satu, kita beriman apa enggak, mau selamat apa enggak, mau tumakninah dalam sholat atau enggak, mau nikmat apa kufur nikmat, mau menyenangkan hati Rasulullah atau enggak, mau beribadah kepada Allah atau enggak, mau milih surga atau neraka. Bayangin, enggak ada lagi di antaranya. Rasa syukur kita kepada Allah itu menunjukkan bahwa kita sudah ridha akan apa nikmat yang Allah berikan. Jadi segala sesuatu, orang kepengen bisa menjadi orang alim, orang berilmu, harus belajar, harus begini begitu, harus maksain diri segala macam ini itu tuh kada wa kada, dan seterusnya itu ini dan itu. Terus harus begini begitu segala macam. Lah kan memang harus begitu. Kalau nggak begitu gimana mau ngasih tahu yang itu? Bagaimana kita merasakan sesuatu setelah kita mengerti dari sebelum mengerti? Begitu. Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan. Hati-hati. Maqamul auliya al-muhsinin. Jadi dikatakan Rasulullah ini uswatun hasanatun. Hasanah itu magam derajat. Andai kata bukan Rasul, umat itu yang jelas kewaliannya di sisi Allah, muhsinin. Bayangkan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini Al-Qur'an. Al-Qur'an menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala merindukan Rasul ketika itu, sehingga Nabi ketika di bulan Rajab dimi'rajkan Rasulullah. Allah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Intinya ibadah yang saleh, senangkan ibu orang tua. Al-Mufakkih mengartikan itu hadis ketaatan seorang itu kepada ibunya. Birrul walidain, baru'atullah, ketaatan kita kepada Allah. Al-Hakim, Allah yang menentukan akan kemana ini kaki yang kanan melangkah pertama, kanan atau yang kiri dahulu. Masuk ke kamar mandi, ingat selalu. Ke masjid apalagi, bedanya jauh tapi ya sebelahan. Di masjid ada kamar mandi ya. Cuman begitu keutamaan. Rasa nikmat kita senang di saat Allah menentukan segala sesuatu, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang itu dititipkan sama Allah iman di hatinya. Begitu ia mempunyai iman, yakin kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia terus senang, ia frah, bahagia.
Begitu dia senang karena Rasul, karena Nabi Muhammad. Jadi orang bohong andai kata ia bahagia bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik, orang jahil, orang mukadzab, bohong, orang yang khianat. Tapi apa? Orang yang mempunyai hati, mengerti, selalu mengenali habaib-habaib, mengenali yang dikatakan ini zuriyah Rasul dari Alawiyin, yang dikatakan anak keturunan Sayyidina Hasan Al Husain, yang dari Husain terus berketurunan ada Alwi bin Ubaidah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah. Ngerti itu dikatakan malaikat yang memberitahukan, dikatakan itu malaikat melihat dari langit itu ketika malam itu mendung, itu gelap, itu bagaikan bintang-bintang yang berjalan di muka bumi. Itu zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi kalau andai kata hidup ini dibikin susah nih, orang kurang sehat ya. Hidup harus senang, harus merasakan nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu kesenangan yang cukup, yang andai kata seorang itu gemar ya maksiat, yaitu kenikmatan dia dalam kefanaan, bukan sesuatu yang baik. Tapi kalau orang dia menikmati ibadah, ini orang yang dipilih, yang menjadikan orang itu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatannya dari mana? Bagaimana kita melakukan sesuatu? Kalau kita melakukan sesuatu ini amal sesuatu. Begitu juga nikmat, kita merasakan sesuatu. Jadi meninggalkan perkara yang diharamkan Allah ini lebih susah daripada kita melakukan amal baik. Semuanya perbuatan. Meninggalkan amal buruk itu perbuatan kita, melakukan amal soleh perbuatan kita. Dan dengan nikmat kita mensyukuri, dengan kesenangan kita ridha bahwasanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Terus begitu itu hujan turun, Allah beri akal manusia pakai payung. Begitu hujan itu berhenti, pasti ngomong biasanya alhamdulillah ya rabbil alamin, karena hujan udah berhenti. Jadi apa segala macam bisa enak dah tuh hujan berhenti ya. Nah, begitu itu manusia hidup. Allah letakkan diri manusia itu di tempat-tempat yang mulia. Allah memberikan wilayah kepada hati-hati manusia itu yang menyenangkan, yang dirasakannya itu memahami betul-betul mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syal Habsi Sahib Gasam, begitu itu bersahaja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulia-aulianya Allah begitu mengetahui ini Sya'ban, bulan yang dikatakan begitu wilayah Nabi di sini, dan Ramadan. Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan sampai Syawal, terus merayakan Idul Fitri. Di sana itu musafahat, terus berjabat tangan, saling memaafkan. Dan terus apa, setahun nanti lagi setahun Allah memberikan nikmat-nikmat itu. Allah meletakkan segala sesuatu. Sesuatu itu diletakkan pada diri manusia. Allah ciptakan langit dan bumi untuk mata kita melihat manusia, untuk kita menjadi atap manusia sebagai payung menahan diri daripada kehancuran waktu. Yaumul Jum'ah nanti, ketika itu kiamat. Begitu di sana ditimbang amal, Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rahmat Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, ya Muhammad, ketika hambaku ingin ia bertobat kepadaku, aku akan menjadi kekasihnya. Ya Muhammad, andai kata hambaku belum mau bertobat kepadaku, aku akan menjadi penawarnya. Itu ingat, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sya'ban, bulan, dan nanti akhir ketika itu yaumul Jum'ah, itu kiamah dikatakan di sana. Terus itu dari langit itu, dari tempat itu merasakan hadirnya sesuatu yang melihat dengan pandangan rahmat, yang menyaksikan begitu apa dikatakan merasakan hadirnya sesuatu yang ada di langit itu berjalan, yang dikatakan ahlus sama, itu yang dikatakan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa dikatakan
Sesungguhnya Allah menghidupkan yang mati dan Allah mematikan segala sesuatu yang hidup. Begitu dibangkitkan Allah, dan itu yang di langit. Sayyidina Israil alaihi salam, Sayyidina Jibril alaihi salam dengan sayap-sayapnya, mathna, thulatha wa ruba' dikatakan di Al-Quran, masing-masing 2, 3 dan 4. Begitu itu kecepatannya luar biasa, dan melihat, menyaksikan hamba-hamba yang soleh beristighfar kepada hamba-hamba yang soleh, disebut fulan bin fulan. Begitu yang di alam-alam barzah, di kubur-kubur, fulan bin fulan. Begitu yang nanti mendekati itu akhir yaumul Jum'ah, ketika dekat itu Jumat, fulan bin fulan, terus dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu yang di atas langit sudah semuanya sirna, Allah sendirian ketika itu. Dan Sya'ban itu menandakan bahwasanya Ramadan mendekatinya, dan Rajab yang sudah ditinggalkannya. Terus setiap waktu, gak akan pernah kita ngerti sesuatu. Saat nanti kita akan melihat Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadapkan Allah, ini hamba atau bukan. Bagaimana rasa dia menikmati hidupnya, ia kufur nikmat atau ia malah senang akan apa yang dijalaninya. Nah, orang yang pandai bersyukur, orang yang senang hatinya. Orang yang gak kufur, ia nggak mau taat kepada perintah Allah, ia mengerjakan yang Allah perintahkan, ia nggak mau nanggung-nanggungin diri. Azan langsung sholat, azan zuhur langsung sholat, azan asar langsung sholat, terus seperti itu, nggak pernah mikir-mikir untuk urusan khair kebaikan, nggak ragu-ragu untuk urusan ibadah, tapi ia ragu, ia mulai ngerti takut andai kata sesuatu yang haram mendekati. Apa di belakang kita iblis, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, di atas, di bawah. Ini yang mengatakan Imam Ghazali, dikatakan seperti itu. Nah, terus dengan apa cara kita merasakan, kita ngerti bahwasanya gangguan syaitan itu, bagaimana kita menjauh daripada ketakutan, rasa takut, dengan apa? Mengerti itu nikmat yang Allah berikan, rasa senang, bahagia yang Allah berikan, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, enggak pernah merasa takut, enggak pernah merasa kurang. Walaupun Allah kurangkan, selalu merasa lebih. Walaupun diberi susah, merasa senang. Ini nikmat yang Allah berikan. Dan orang yang pandai bersyukur, wallahi demi Allah, Allah tulis di Lauhul Mahfuz yang dikatakan apa? Dia di antara alis Israfil alaihi salam. Begitu itu nanti Jum'ah kiamat itu ditiup itu trompet sangkakala, berarti kiamat datang. Terus dibangkitkan Allah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah galangkan daripada min ahli salamah fi dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.